tersebar di banyak daerah. Iya. Untuk proses penyebarannya bagi murid-murid Kiai Haji Ahmad Rifai, seperti tadi saya sampaikan, jadi pada awalnya murid-murid ini bukan karena diminta oleh Syekh Ahmad Rifai, tapi beliau itu datang dengan sendirinya atas bimbingan hidayah. Salah satu yang kemarin baru saya dapat kisahnya yaitu Hadratus Syekh Simbah Kiai Tawan ya, dari Tegal. Simbah Kiai Tawan dari Tegal ini ya, ini dari hasil wawancara saya dengan Bapak Kiai Haji Jais dari Tegal. Dulu ini Mbah Kiai Tawan itu ketika masih muda, dia itu melihat kondisi masyarakatnya yang sudah tidak sesuai dengan norma-norma agama. Seorang Tawan muda ini dulu kemudian berpamitan dan mohon restu dengan orang tuanya ingin mencari ilmu. Pada waktu itu orang tua dari Tawan muda ini berpesan, kamu kalau mau cari ilmu berjalanlah ke arah timur, jangan ke arah barat. Kata Kiai Tawan, kenapa Pak saya harus ke arah timur? Kalau ke arah barat kamu cari uang, karena Jakarta, Bandung gitu ya. Kalau mau cari ilmu kamu harus berjalan ke arah timur. Nah, seorang Tawan muda ini dulu itu dia berjalan dari Tegal itu. Setiap berpapasan dengan orang ketika ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke arah timur. Mau apa? Saya mau mencari ilmu. Terus ketika ditanya, sampai melewati Kabupaten Pemalang, melewati Kabupaten Pekalongan. Nah, ketika beliau ini masuk di Kota Batam, kemudian beliau ini seorang Tawan muda ini kebetulan kecapean dan beristirahat di hutan alas Roban. Nah, ketika beliau ini sedang istirahat untuk memulihkan tenaga, tiba-tiba dia melihat seorang kakek tua sedang mencari kayu bakar. Akhirnya seorang kakek tua ini kemudian menghampiri seorang Tawan ini. Kemudian kakek muda itu tanya, kamu dari mana? Dan mau kemana? Untuk apa? Kata Tawan ini, saya dari barat, saya dari Tegal. Tujuan saya berjalan ke arah timur itu dalam rangka untuk mencari ilmu. Kata bapak saya, kalau mau cari ilmu, kamu berjalanlah ke arah timur. Oh, kemudian kata kakek ini, bagaimana kalau kamu ikut saya saja? Nanti kamu saya ajari tentang ilmu agama. Pokoknya apa yang kamu butuhkan nanti kamu saya ajari. Singkat cerita, seorang Tawan muda ini akhirnya kemudian ikut. Ternyata kakek tua ini adalah beliau Hadratus Syekh Haji Ahmad Rifai. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah sejarah para santrinya ini, memang mereka datang ke sini bukan karena diundang oleh Syekh Ahmad Rifai, bukan karena mereka diajak, tapi mereka dibimbing oleh hidayah ilahi untuk hadir datang ke tanah ini dan kemudian belajar agama dan menyebarkan ke pelosok Nusantara ini. Melihat perkembangan tersebut, iya, saya sedikit ingin lebih mendalami lagi, Pak. Sebenarnya metode dari Kiai Haji Ahmad Rifai dalam pengajaran beliau terhadap santri-santrinya itu bagaimana, Pak? Sebenarnya sangat menarik sekali kalau melihat beliau. Ya, sebetulnya kalau kita mempelajari dari para sesepuh dan juga kalau kita mau belajar dari tradisi yang ditinggalkan oleh para santri-santrinya, ini sebetulnya dari sana kita dapat mempelajari.
betapa Syekh Ahmad Rifai ini dalam agama ini dengan cara yang sangat mudah sekali. Yaitu yang pertama, bagaimana beliau ini mengenalkan yang pertama itu hal-hal yang memang sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat wajib, yang untuk setiap mukallaf ini menjadi prioritas, atau mungkin kalau dalam bahasa kekiniannya. Jadi metode yang digunakan oleh Syekh Ahmad Rifai dalam mendidik dan mengajar itu adalah skala prioritas. Kalau istilah sekarang ada fikih prioritas. Ya, jadi itulah yang digunakan oleh Syekh Ahmad Rifai. Itu yang pertama. Jadi pengajarannya bagaimana seseorang itu bisa menguasai dan bisa melaksanakan sesuatu hal yang memang betul-betul wajib dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ahmad Rifai metodenya adalah dengan menggunakan cara yang memang sangat disukai oleh masyarakat. Di mana pada saat itu kita tahu bahwa masyarakat Jawa ini kan memang sangat akrab dengan tembang, ya, dengan nyanyian, ya, dengan syair, sehingga karya-karya beliau pun ini juga memang dibuat dengan sistem nadoman. Ini menurut hemat saya memang ini salah satu metode beliau agar agama ini yang memang harus dipelajari oleh setiap individu muslim yang sudah mukallaf ini betul-betul nanti bisa dipelajari dan bisa dikuasai dengan cara yang mudah dan mereka sukai. Itu salah satunya. Lantas pemikiran beliau tentang dunia pendidikan itu bagaimana? Ya, sebetulnya beliau ini memang kalau dalam kacamata saya memang sangat luar biasa. Keterkaitan dengan era kekinian misalnya. Syekh Ahmad Rifai rahimahullah dalam banyak karyanya, khususnya itu yang saya baca itu di dalam kitab Bayan. Memang kitab Bayan ini dikenal sebagai salah satu kitab tentang retorika, tentang ilmu dakwah. Itu memang Syekh Ahmad Rifai ini keterkaitan dengan pendidikan di masa kekinian, di dakwah di masa kekinian itu, kalau menurut saya Syekh Ahmad Rifai ini memang selalu bisa membaca zaman. Artinya beliau selalu menekankan agar dakwah itu, ya, agar pendidikan atau pengajaran agama Islam itu bisa dikuasai dan bisa dipahami, dimengerti oleh masyarakat. Sudah barang tentu dengan era kekinian yang memang eranya sekarang kan era digital, itu kan era medsos dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita bisa membaca ruh dari dakwah beliau, ini salah satunya ya Mbah Rifai sangat welcome sekali dengan sarana-sarana dakwah dengan sarana yang kekinian. Masih di dalam dunia pendidikan ini, Pak. Iya. Tadi sudah membahas peninggalan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, mengenai peninggalan di dunia pendidikan dari Syekh Ahmad Rifai, baik itu mungkin lembaga, baik formal atau non formal di desa Kalisala itu apa saja kiranya? Memang kalau khususnya untuk Kalisala keterkaitan dengan ajaran yang beliau tulis, yang beliau sebarkan kepada para muridnya, itu memang di Kalisala itu tidak ada. Meskipun saya yakin sekali bahwa dari sisi maknawinya itu, ruhnya itu tetap ada sampai hari ini. Karena Kalisala ini sendiri memang merupakan cikal bakal dan produk bukan hanya di era Syekh Ahmad Rifai,
Jadi setelah eranya Syekh Ahmad Rifai ini juga banyak bermunculan para ulama, para kiai. Nah, namun demikian untuk daerah-daerah yang lain itu memang Syekh Ahmad Rifai ini lebih menekankan kepada bukan di lembaganya sebetulnya, tapi di peserta didiknya. Inilah sebetulnya yang beliau bangun, sehingga yang diutamakan oleh Syekh Ahmad Rifai ini sebetulnya bukan di lembaga pendidikannya atau bukan di sarana dan prasarananya, tapi lebih kepada intinya, yaitu sasaran dakwahnya. Maka sampai hari ini alhamdulillah dari para murid beliau, meskipun ya, tidak semua muridnya meninggalkan pondok pesantren, tapi karakter, tradisi, budaya Islami yang diwariskan oleh para santrinya ini sangat bisa kita rasakan sampai hari ini. Mengingat pondok pesantren gitu, Iya. adanya Kiai Haji Ahmad Rifai dulu pernah singgah di sini. Mungkin bisa sedikit cerita tentang pondok pesantren. Memang dulu ini di wilayah sini ya kurang lebih di depan sini. Oh, di depan sini ini ya. Di depan sini itu dulu konon katanya padepokannya itu di depan sini. Kemudian gedung ini dulu adalah tempat di mana Syekh Ahmad Rifai ini melakukan ibadah sholat. Yang dulu ini di sini dulu ada batu, ya, ada batu lempengan besar yang digunakan oleh Syekh Ahmad Rifai untuk sholat. Nah, untuk sholat, untuk munajat itu. Hanya karena sepeninggal beliau dan para santri-santrinya juga meninggalkan pondok pesantren yang ada di sini untuk terus berdakwah, ini kemudian disalahgunakan. Jadi karena tanah ini tidak terurus, ya, yang tadinya bersih kemudian menjadi seperti hutan langsung lebat kembali. Ini banyak orang-orang yang menyalahgunakan, sehingga di tempat batu besar yang dulu digunakan oleh Syekh Ahmad Rifai untuk sholat munajat, ini justru untuk hal-hal yang negatif. Ini dulu kita rasakan pada waktu itu ada bukti, kadang-kadang kita menemukan ada pembakaran menyan dan lain sebagainya. Meskipun tidak serta-merta orang bakar menyan untuk sesuatu yang negatif, tidak serta-merta. Nah, itulah diantaranya tinggalan yang masih sekarang. Cuman saya tempatnya juga kurang tahu karena ada sesuatu yang bernuansa negatif itu. Batu besar yang ada di sini kemudian diamankan, yaitu di Desa Karanganyar. Lanjut tadi sudah kita bahas bincang-bincang mengenai sejarah Syekh Ahmad Rifai. Ya. Lanjut mungkin bahas tentang Rifaiyahnya. Iya. Dari Syekh Ahmad Rifai sendiri, bagaimana beliau itu memberikan istilahnya pemahaman bahwa maksud tujuan Kiai Haji Ahmad Rifai dalam berorganisasi, tujuan beliau. Sebetulnya semua ulama artinya siapapun yang punya semangat dakwah, semua ulama yang punya semangat juang, baik itu Syekh Ahmad Rifai ataupun yang lain. Hanya karena ini mungkin berkaitan dengan beliau Syekh Ahmad Rifai, itu sebetulnya sama semangatnya, yaitu bagaimana perjuangan Islam ini dilakukan oleh seluruh umat Islam dengan teratur dan rapi. Kenapa saya katakan bahwa seluruh ulama sebetulnya punya semangat yang sama
termasuk beliau Hadratus Syekh Ahmad Rifai. Karena bekerja sama dalam berjuang itu, kemudian bersatu padu dalam perjuangan, satu komando dalam perjuangan, itu adalah merupakan perintah langsung dari Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah As-Saff ya, ayat ke-2. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya rapih, teratur, bagaikan satu barisan. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa orang berjuang di jalan Allah dengan satu komando, dengan satu visi dan satu misi, dengan satu wadah sebagai sarananya, yang mungkin kalau sekarang kita namakan organisasi atau apapun, itu memang adalah merupakan satu hal yang harus dijalankan oleh semua umat Islam. Yang kedua, Syekh Ahmad Rifai juga banyak menukil firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebetulnya kalau kita cerdas ya, dan kita bijak, organisasi tidak lepas dari perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau saya ditanya apakah ada teks Ahmad Rifai yang menganjurkan kita untuk organisasi ya. Penganjuran untuk organisasi dalam arti bahwa segala sesuatu, khususnya perjuangan, ini harus terpimpin, terpadu, kemudian ada job-jobnya, ada bagian-bagiannya agar nanti semua tercover dengan baik. Itu sebetulnya secara tekstual Syekh Ahmad Rifai dengan menampilkan firman Allah tadi, sebetulnya itu sudah mewakili apa yang menjadi pikiran beliau. Organisasi di Rifaiyah sendiri itu kan ada berbagai macam. Oh ya. Mulai dari pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah dan daerah. Nah, untuk pimpinan wilayah sendiri Pak, kiranya atau dari yang lain itu dalam pengurusan untuk mengurus peninggalan beliau, terutama museum ini itu ya memang keterkaitan dengan museum ini sebetulnya menjadi tugas yang berat, khususnya bagi warga masyarakat Rifaiyah secara nasional. Meskipun kalau secara geografis ya ini menjadi tanggung jawab dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Batang, juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Batang itu sendiri. Karena apa? Tanah Kalisalah yang sekarang sudah berdiri sebuah museum ini adalah merupakan salah satu cagar budaya, cagar alam, sekaligus situs bersejarah yang memang ini sangat nyata sekali bahwa dulu di tempat ini ada seorang tokoh yang bukan hanya dengan tenaga, pikiran, harta bendanya, bahkan nyawa demi kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Sehingga tidak heran ketika Bapak Bupati dari Kabupaten Batang, Bapak Haji Wihaji itu pernah mengatakan bahwa Kalisalah ini akan dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata religi. Ini kan saya kira tidak berlebihan karena memang ini punya sejarah yang sangat-sangat memang harus diketahui oleh masyarakat Batang itu sendiri. Nah, meskipun memang dari pemerintah wilayah itu sebetulnya sangat menghimbau sekali kepada seluruh warga masyarakat Rifaiyah. Waktu dilaksanakan seminar
Jakarta ya, tahun 91. Itu dulu pernah banyak dihadirkan di sana peninggalan-peninggalan dari Syekh Ahmad Rifai yang tersebar di seluruh pelosok, karena dulu dibawa oleh santri-santrinya. Itu contoh misalnya almari, itu almari karya Syekh Ahmad Rifai yang sekarang ada di Wonosobo. Kemudian mut ya, untuk penakar beras, itu sebagian juga ada yang di Wonosobo. Kemudian kitab, kitab mungkin juga masih ada di daerah-daerah yang mungkin saya sendiri tidak tahu. Nah, ini saya sebenarnya sangat berharap agar museum ini nanti lebih lebih bernuansa sebagaimana di era Syekh Ahmad Rifai ya. Itu saya sangat berharap sebetulnya peninggalan-peninggalan yang memang masih ada dari Syekh Ahmad Rifai yang mungkin tidak terawat, ini nanti mungkin bisa menjadi salah satu benda-benda yang bersejarah yang bisa ditempatkan di museum ini. Ya, tadi sudah diceritakan bagaimana peninggalan-peninggalan beliau. Nah, untuk penanggung jawab museum itu sendiri sekarang, memang sementara ini bahwa penanggung jawab ini sementara ini memang dari pimpinan Rifaiyah Kabupaten Gadang. Ini untuk sementara ini, meskipun sebetulnya ini menjadi tanggung jawab dari pimpinan pusat ya. Karena program pembuatan gedung museum itu sendiri ini memang embrionya dulu itu merupakan dari musyawarah pimpinan pusat. Jadi saya berharap ke depan ini ya siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan pusat ya, ini memang harus punya perhatian lebih ya, khususnya untuk museum ini bagaimana keterlanjutannya ya, karena menurut saya ini masih banyak sekali ruangan-ruangan kosong ya, yang harus kita isi dengan situs-situs bersejarah. Paling tidak di sini ada buku-buku karya-karya tulis tentang sejarah Syekh Ahmad Rifai, baik itu dari kalangan warga masyarakat Rifaiyah itu sendiri maupun dari teman-teman dari organisasi lain. Ini kan nanti juga bisa menjadi pelengkap pustaka di Kalisala ini, Museum Kalisala ini. Gitu perbincangan kita kali ini mengenai, tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, kemudian juga membahas organisasi serta dunia pendidikan terkhususnya di kawasan atau daerah Kalisala ini. Baik, mungkin kami cukupkan untuk perbincangan Winnie Suara kali ini. Kami dari Rifaiyah Media mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Mahmud dan seluruh jajarannya di pimpinan wilayah. Semoga dapat selalu terus berjuang untuk mengembangkan ajaran Syekh Ahmad Rifai. Saya juga atas nama pimpinan wilayah dan juga warga masyarakat yang ada di Kabupaten Batang, khususnya Kecamatan Tipung ini, saya terima kasih banyak kepada rekan-rekan Rifaiyah Media yang sudah memprakarsai acara sore hari ini. Semoga bermanfaat ke depan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang mungkin kurang pas ya. Semoga nanti bisa kita sempurnakan. Terima kasih. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.